lagi kita panteng obrolan asik bersama Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Persembahan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan Dahlia FM. Wargi Dahlia, zaman sekarang ini makin banyak banget orang yang berusaha tipu-tipu Wargi Dahlia. Salah satunya lewat cara undian berhadiah, lewat SMS, WhatsApp, telepon, ataupun bahkan dalam kemasan produk sekalipun. Itu zaman sekarang tuh bisa diakalin sama orang-orang yang gak bertanggung jawab Wargi Dahlia. Nah, jangan sampai tertipu, makanya Wargi Dahlia harus hati-hati dan waspada. Wargi Dahlia juga harus tahu nih ciri-ciri undian yang asli dan undian yang palsu tuh seperti apa, Baby Alia. Kalau pengen tahu seperti apa, nah pastinya sekarang Baby Alia nggak sendirian nih. Ada rekan-rekan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat nih yang sudah hadir di sini ya, yang pasti akan membahas tuntas dan juga untuk ngasih tips-tips untuk Wargi Dahlia supaya tidak tertipu dengan undian yang tipu-tipu di luaran sana Wargi Dahlia ya. Baby Alia udah nggak sendirian, sekarang sudah ditemani oleh Bapak Dedi Usma ya, selaku praktisi ini yang pastinya akan membantu Wargi Dahlia menemukan solusi dari undian tipu-tipu yang kayak gitu-gituan Wargi Dahlia. Pastinya selama kurang lebih 45 menit ke depan kita akan bahas tuntas Wargi Dahlia, jadi pantengin terus. Dan untuk yang mau bertanya nih, Wargi Dahlia mungkin pernah tertipu suatu undian atau Wargi Dahlia pernah dapat SMS undian tapi masih ragu ini beneran atau enggak, boleh kasih tahu Baby Alia via WhatsApp di 0811 222 1015 ya. Ada Bapak Dedi Usma selaku praktisi yang sudah hadir di sini. Selamat siang Pak Dedi. Selamat siang Wargi Dahlia. Apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah ya. Pak Dedi juga nggak sendirian nih, ditemenin sama Bu Ratu Juliani Min Paduka SHSPN selaku notaris juga. Selamat siang Bu Ratu. Selamat siang warga Dahlia. Wargi Dahlia yang sering ikutan kuis di Dahlia pasti sering ketemu sama Bu Ratu nih. Assalamualaikum semuanya, sampurasun. Rampes. Pak Dedi, Bu Ratu boleh disapa dulu juga Wargi Dahlia yang lagi nonton di live Facebooknya nih, di kameranya boleh disapa dulu, mangga. Ya, selamat siang. Assalamualaikum untuk Wargi Dahlia. Jadi pada hari ini kita akan mencoba untuk menyampaikan informasi tentang undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang. Iya baik, pastinya ini Pak menjadi sebuah dilematis di masyarakat juga karena akhir-akhir ini banyak sekali pengundian berhadiah, apalagi di zaman sosial media kayak gini Pak. Banyak yang undian penipuan lewat Instagram, Facebook, bahkan SMS sekalipun masih pada berlaku ya Pak. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut nih Pak Dedi, boleh dijelaskan dulu sama Wargi Dahlia pengertian pengumpulan untuk undian ini sendiri Pak ya, boleh dijelaskan sama Wargi Dahlia semuanya secara sekilas, apa sih yang sebetulnya disebut undian gratis berhadiah atau UGB itu Pak? Ya, baik Wargi Dahlia. Jadi sebelum kita nanti menyampaikan beberapa hal yang memang berkaitan dengan undian gratis berhadiah, jadi saya sampaikan bahwa undian itu memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 54. Jadi undang-undangnya sudah sangat lama, itu tahun 54. Jadi definisi dari undian sendiri adalah tiap-tiap kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang diselenggarakan oleh perusahaan secara cuma-cuma, kemudian digabungkan dan dikaitkan dengan perbuatan lain. Yang penentuan pemenangnya itu berdasarkan untung-untungan dan tidak dipengaruhi oleh peserta itu sendiri. Nah, jadi undian gratis berhadiah seperti itu. Gitu. Nah, kemudian di undian sendiri itu ada dua undian gratis berhadiah itu. Yang satu undian gratis berhadiah langsung, yang satu lagi undian gratis berhadiah tidak langsung. Yang seperti apa yang langsung dan tidak langsung itu Pak? Yang langsung itu adalah undian gratis berhadiah yang penentuan pemenangnya itu dapat dideteksi atau dapat diketahui pada saat kita membeli sebuah produk. Jadi biasanya produk yang ditawarkan itu misalkan kita membeli katakanlah produk minuman merek A, kemudian biasanya yang berbentuk renteng-renteng nih. Nah, ketika dibuka dan kemudian minuman itu dibuka, biasanya itu ada hologram. Jadi ada hologram itu dikerik atau dikelitik atau dibuka biasanya. Ada juga yang misalkan berbentuk tulisan kemudian dimasukkan ke dalam lintingan ini yang buat minum nih.
Ada yang digosok gitu kan ya? Ada juga yang digosok. Nah itu oke. pada saat kita membuka itu biasanya di sana sudah tertera ada hadiahnya. Langsung. Ya? Nah, jadi media yang dipakainya berupa kupon gosok, berupa lintingan kertas, ataupun berbentuk hologram. Hologram itu yang nempel dalam kemasan produk ya. Oke. Nah itu yang langsung. Kalau yang tidak Nah, langsung? yang tidak langsung itu adalah undian gratis berhadiah yang penentuan penangnya berperiode. Jadi misalkan satu program undian itu ada jangka waktunya 3 bulan. Nah di akhir periode itu kemudian baru diundi. Nah itu yang membedakan. Jadi kalau yang langsung itu pada saat kita membeli sebuah produk, kita akan mengetahui hadiah apa yang akan kita dapatkan. Ya. Nah kalau yang tidak langsung itu ada periode waktu tertentu. Jadi diundi sama-sama. Ya. Diundinya kalau yang pertama itu yang langsung itu berupa penyegelan. Ya. Itu prosesnya di awal Ya. melalui notaris, dinas sosial dan polisi. Nah, kalau yang tidak langsung itu di akhir periode, Neng. Itu oke. yang membedakan. Contoh singkatnya mungkin wargi Dahlia biar pada ngeh kayak kuis-kuis Dahlia, pengumpulan Iya. cangkang Nah, gitu ya. itu. Terakhir biasanya di periode terakhir ada Bu Ratu hadir gitu ya. Betul. Oke. Itu tidak langsung. Oke, luar biasa. Nah, Bu Ratu ini kan pasti sudah banyak sekali nih perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan undian gratis berhadiah ini. Tapi pastinya itu harus ada izin penyelenggaraan undian gratis ya, Bu ya. Betul sekali. Boleh dikasih tahu nggak sama wargi Dahlia siapa sih pejabat yang berwenang dalam pemberian izin undian gratis ini, Bu? Ya, kalau menurut undang-undang, ini undang-undangnya sudah cukup tua sekali ya. Undang-undang nomor 22 tahun 54 ini bahwa yang memberikan izin undian apabila pengusaha-pengusaha yang akan mengadakan undian ini tentunya dari Kementerian Sosial ya, melalui tingkat dari provinsi, kemudian dari kementerian, dan nanti pada saat sudah keluar izin promosi seperti itu barulah perusahaan tersebut bisa mempromosikan bahwa suatu saat nanti akan diadakan undian. Nah selanjutnya kami dari pihak notarisnya sendiri nanti di akhir pengundian kami mempunyai kewajiban membuatkan akta berita acara sesuai dengan perundang-undangan tersebut, dan itu kewenangan notaris membuatkan akta berita acara tersebut. Dan salah satu persyaratannya harus ada surat-surat yang berhubungan dengan perizinan maupun yang berhubungan dengan SK dari Kementerian Sosial. Begitu. Tujuannya sendiri nih dari pemerintah sehingga penyelenggara izin undian gratis ini harus diatur. Kenapa harus diatur dan harus mendapatkan izin dari Menteri Sosial? Ya, pengetahuan kami karena ini berkesinambungan ya, dari mulai secara teori, praktek di lapangan, dan penyegelan, pengundian itu. Jadi perundang-undangan ini undian ini sampai ke masyarakat. Nah, bahwa di dalam undian tersebut ada penyelenggaraan atau semacam apa sih? Secara transparan lah bahwa perusahaan tersebut mengadakan undian yang insya Allah sampai di masyarakat dan masyarakat ikut serta dalam undian tersebut seperti itu. Tentunya memang harus adanya pengawasan baik dari pemerintah maupun dari pihak penyelenggara juga. Kewenangan notaris di sini hanya membuatkan, selain menjadi saksi dan mengesahkan acara penyegelan dan pengundian, juga membuatkan berita acara dari pengundian tersebut. Oke, kalau ke Pak Dedi boleh ada yang mau ditambahkan, silakan. Saya tambahkan, jadi memang tujuan pemerintah itu kenapa undian harus berizin, Neng? Iya. Jadi ada hal yang memang harus diamankan. Artinya begini, bahwa penyelenggara undian itu ya pertama punya kewajiban untuk membayar yang namanya sumbangan dana usaha kesejahteraan sosial, UKS ya. Nah itu kewajiban kewajiban penyelenggara yang disetorkan ke kas negara untuk penanganan masalah sosial. Jadi uang yang terhimpun dari penyelenggara itu disetorkan ke Kementerian Sosial. Nah nanti peruntukannya itu salah satunya untuk penanganan masalah sosial. Itu sumber pendapatan pertama.
Kenapa harus izin? Kemudian juga ada yang namanya pajak undian yang sering dengar mungkin ya. Iya, betul. Nah, Ada pajak itu. undian kan biasanya kalau ada kuis-kuis. Pajak ditanggung pemenang, pajak ditanggung misalkan. pemenang. Pajak hadiah seperti itu. Iya, ya. betul. Nah, itu pajak itu menjadi sumber pendapatan negara. Nah, yang membedakan kalau pajak itu dipungut dari pemenang, dikumpulkan sama penyelenggara, disetorkan oleh penyelenggara. Oke. Gitu. Jadi, nah, yang ketiganya seperti yang tadi sampaikan Bu Ratu, itu memang untuk menjamin terciptanya ketertiban dalam penyelenggaraan undian. Jadi adanya unsur pengawasan dari pemerintah. Kenapa undian ini harus berizin? Iya. Karena di situ ada hak-hak masyarakat konsumen yang harus dijaga. Nah, seperti itu. Jadi peran pemerintah harus masuk ke situ mengamankan sebuah kegiatan undian. Kalau Oke. sudah berizin itu berarti artinya di situ pemerintah sudah melindungi masyarakat atau konsumen yang ikut serta dalam undian seperti itu. Oke, baik. Dari hal yang disampaikan Pak Dedi, ini dampak positif untuk undian ini sangat luar biasa banyak sekali ya. Iya. Tapi dengan mengeluarkan izin penyelenggaraan undian ini, ada nggak dampak negatif yang nantinya akan merugikan masyarakat, Pak? Iya, ada positif, biasanya juga ada negatif, Neng ya. Iya. Jadi dampak negatifnya memang biasanya itu bermetodakan modus penipuan undian berhadiah. Iya, banyak sekali itu. Betul itu. Jadi jangan heran kalau memang kadang-kadang ketika sebuah kegiatan undian selesai itu ada pihak-pihak yang dalam tanda kutip itu memanfaatkan hasil dari undian. Jadi wargi Dahlia itu harus sangat hati-hati. Nanti akan disampaikan mungkin sama Bu Ratu tip-tip cara menghindari penipuan seperti apa. Jadi biasanya begini, Nengnya. Ada yang lewat SMS ya, ada Iya. yang lewat SMS misalkan bahwa Anda sebagai pemenang undian mendapatkan hadiah yang biasanya juga hadiahnya juga gede-gede 75 Iya. juta, 100 juta. Bener, Pak. Iya, hadiahnya itu. Nah, kemudian buka link HTTPS sekian. Nah, jadi jangan sampai terjebak. Jadi mohon kepada warga Dahlia ketika menerima SMS seperti itu sebaiknya diabaikan saja. Bahwa intinya bahwa pengumuman pemenang itu diumumkan lewat media massa yang jelas ya. Iya. Diumumkan atau pakai surat. Jadi pemenang itu akan ditelepon bisa juga atau dipakai surat. Kalau ditelepon biasanya pada saat para saksi di situ hadir. Oh, iya. Jadi iya, pada iya. saat para saksi hadir langsung dihubungi by phone seperti itu. Baik, Bapak, kalau dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Baratnya sendiri nih, upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mencegah maraknya penipuan berkedok undian ini, apa saja yang sudah dilakukan, Pak? Ya, banyak yang sudah dikerjakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat selama ini. Jadi dimulai dengan sosialisasi ya, melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan undian gratis berhadiah. Kemudian juga dulu pernah ada yang namanya program sejuta poster. Jadi poster itu berisi himbauan tentang waspada penipuan yang ditempelkan di tempat-tempat strategis. Iya. Tempat strategis, dan biasanya itu posternya itu ditempel di samping mesin ATM. Itu jadi ketika masyarakat akan transaksi di mesin ATM mereka sempat membaca Iya. itu jadi kemudian juga ada yang namanya dialog ya seperti ini nih, betul. talkshow, dialog interaktif di radio, kemudian pemasangan iklan adlib itu ya, Iya. itu juga upaya-upaya dari dinas sosial. Standing banner juga pernah disebarluaskan kepada beberapa daerah untuk menyimpan standing banner tentang waspada penipuan. Kemudian juga, nah kebetulan juga di sini hadir Pak Dadang sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Ada beliau adalah punya tugas khusus punya tugas khusus sebagai PPNS dan pernah bekerja sama dengan beberapa instansi, terutama dengan Korwas PPNS. Oke. Jadi kalau ada penyimpangan termasuk modus-modus yang mengarah ke penipuan, nah itu Pak Dadang langsung bertindak ya. betul tugasnya beliau gitu, seperti itu. Oke, luar biasa. Pastinya banyak sekali upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial nih ya. Kalau dari Bu Ratu selaku notaris sendiri, kalau perlindungan terhadap para peserta ataupun wargi Dahlia yang mengikuti undian, adakah perlindungan hukumnya, Bu?
sebenarnya gini ya, kalau bertanya perlindungan hukum, tentunya karena kita negara hukum, insya Allah ada ya. Yang harus kita cermati di sini, apabila para pemenang undian dan itu mereka diberi kesempatan untuk menerima barang-barang undiannya, Hadiahnya. ya hadiahnya seperti itu. Artinya di sini antara penyelenggara dengan pemenang harus ada komben ya, harus ada kerjasama yang cukup baik, karena itu biasanya ada waktunya. Ya. Waktu barang-barang itu pada saat diambil atau diterima oleh pemenang undian. Dan itu penyelenggara yang tahu, dan itu ditentukan oleh Kementerian Sosial ya, begitu Pak Dedi ya. Hal-hal tersebut jangan sampai tidak sampai ke masyarakat bahwa ternyata hadiah itu belum terambilkan atau tersampaikan seperti itu. Itu saja mungkin yang pertama. Yang selanjutnya yang harus diperhatikan apabila pembayaran pajak dari hadiah undian tersebut itu biasanya menurut undang-undang sendiri bisa ada beberapa alternatif sih, bisa pembayaran pajak itu dibayarkan oleh penyelenggara ataupun bisa pemenang itu sendiri, jumlahnya 25% dari hadiah undian tersebut yang diterima. Seperti itu. Itu yang sering kali penyelenggara agak lupa mungkin diabaikan ya, seperti itu. Padahal itu penting karena itu adalah pemasukan buat negara seperti itu. Jangan sampai ketika nanti udah menang malah tuduh-tuduh sama penyelenggara ya. Betul sekali. Pajaknya Insya Allah kalau Radio Dahlia ini kan komunikasinya selalu terus lancar, sampai ke masyarakat. Insya Allah lancar seperti itu. Pastinya nanti Bu Ratu juga akan membagikan tips ya, gimana caranya membedakan undian yang tipu-tipu dan undian yang beneran gitu ya, wargi Dahlia. Makanya jangan kemana-mana, ini sangat penting sekali untuk disimak pembahasannya. Kita nanti akan balik lagi, pastinya masih talk show bersama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Halo, apakah benar ini nomor teleponnya Ibu Nok? Iya, betul. Ada apa dan siapa ini teh? Kami dari perusahaan Inerindu telah memilih Ibu sebagai pemenang undian dengan hadiah 1 unit mobil, Bu. Ini teh kabar meni bagus pisan. Kapan saya bisa ambil hadiahnya? Kan saya teh pengen jalan-jalan keliling Bandung pakai mobil baru. Pasti sepisan. Hadiahnya segera kami antar setelah Ibu mentransfer uang sejumlah 15 juta ke nomor rekening kami. Waspada penipuan undian berhadiah melalui telepon, SMS, surat pos, kupon palsu dalam produk, kurir, dan lain-lain. Jangan layani permintaan transfer untuk menebus hadiah. Periksa keaslian kupon atau pemberitahuan yang Anda dapatkan dengan menghubungi telepon resmi produsen atau hubungi 108. Bagi penyelenggara undian gratis berhadiah harus mendapat izin dari Menteri Sosial sesuai undang-undang yang berlaku. Pesan ini disampaikan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. 101,5 Dahlia FM Bandung, Gaya Asik-asik wargi Dahlia, masih bersama Baby Alia dan pastinya masih talk show bersama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, wargi Dahlia ya. Kita masih membahas seputar undian gratis berhadiah yang pastinya ini wajib banget disimak untuk wargi Dahlia, terutama nih para pengusaha-pengusaha yang punya usaha-usaha suka ngadain hadiah-hadiah, giveaway, wajib banget untuk dipandengin ya obrolan kita siang hari ini supaya tidak salah langkah dan supaya dapat sesuatu yang bermanfaat sekali dari obrolan kita siang hari ini. Bu Ratu, tadi kita punya janji sama wargi Dahlia nih ya. Kalau wargi Dahlia apalagi sering ikutan kuis di Dahlia, sering ikutan kuis di sosmed yang lainnya juga gitu ya. Gimana sih supaya membedakan undian gratis berhadiah yang tipu-tipu sama yang beneran yang sudah ada izinnya nih Bu? Ya, tadi saya sudah menjelaskan mengenai kehati-hatian ya, terutama kepada masyarakat umum. Perlunya ada kehati-hatian. Apakah itu ada kabar seseorang mendapatkan hadiah baik melalui WhatsApp ataupun SMS ataupun by phone, itu kembali lagi harus ditanyakan kebenarannya. Untuk perizinannya bisa ditanyakan kepada dinas sosial baik kota, kabupaten atau provinsi. Apakah benar memang valid itu hadiah tersebut, ataukah memang hanya tipu-tipu saja? Seperti itu. Dan kepada masyarakat yang baru mendapatkan kabar bahwa mendapatkan hadiah seperti itu, tetap cek and recheck. Karena biasanya penyelenggara itu apabila mengumumkan
bahwa seseorang mendapatkan hadiah undian itu tidak serta-merta harus konsumen membayarkan uang atau dana, tidak seperti itu. Yang beberapa kali diberitahukan hanya untuk pembayaran pajak saja, dan itu tidak langsung pada saat itu. Jadi harus dengan serah terima barang, KTP, dan data-data secara jelas seperti itu. Ada beberapa tips di antaranya bahwa pertama, setiap penyelenggara undian gratis berhadiah ini tidak pernah minta uang muka atau biaya kepada pemenang melalui transfer bank atau apapun juga, baik melalui WhatsApp ataupun SMS ataupun melalui telepon. Dan kembali lagi kepada masyarakat, jangan cepat tergiur dengan Anda mendapatkan hadiah sebesar uang 1 miliar misalkan seperti itu dari perusahaan ini dan ternyata Anda harus membayar uang terlebih dahulu sebesar sekian. Itu tetap harus dicek dulu apakah perusahaan tersebut memang izinnya sudah benar-benar atau bagaimana, atau hanya tipu-tipu saja seperti itu. Dan selanjutnya, apabila memang ini berbentuk kuis atau sejenisnya, kita lihat dulu apakah memang benar-benar kuis itu tertera di dalam perizinan di dinas sosial atau memang tidak. Dan itu berbeda ya dengan hadiah yang di dalam teks, itu berbeda ya. Yang harus diperhatikan ini yang berhubungan dengan undian gratis berhadiah itu. Dan biasanya pemberitahuan pemenang itu diumumkan secara terbuka, baik melalui website, surat kabar, atau sekarang sosial media, dan itu terbuka untuk umum. Artinya di sini apabila memang itu hanya secara pribadi, itu tetap harus kita cek kembali. Seperti itu. Dan tolong jangan pernah menghubungi telepon atau WhatsApp atau SMS dari yang menghubungi dengan alasan Anda penerima hadiah undian. Karena apa? Kita tidak tahu seperti tadi Teteh ceritakan bisa melalui hipnotis biasanya kayak gitu. Kita tidak pernah tahu seperti itu. Jadi tetap waspada dengan hal-hal seperti itu. Begitu kurang lebihnya. Luar biasa. Pak Dedi, ini pastinya undian gratis berhadiah ini banyak banget ya. Kalau yang diperbolehkan sama yang tidak diperbolehkan sama dinas sosial ini, jenis undian berhadiah yang seperti apa aja yang tidak diperbolehkan, Pak? Ya, jadi maksudnya itu adalah produk barang atau jasa nih. Produk barang jasa yang memang itu tidak akan diizinkan ketika dikaitkan dengan promosi undian gratis berhadiah. Jadi salah satunya adalah rokok dan minuman keras ya. Miras, rokok dan minuman keras itu juga tidak boleh dikaitkan dengan promosi undian. Kemudian obat-obatan yang dikonsumsi atau makanan suplemen itu juga tidak boleh. Nah, terakhir juga ada susu formula bagi anak di bawah 1 tahun. Nah, kenapa tidak boleh? Karena itu tidak menunjang program air susu ibu. Jadi 1 tahun ke bawah itu tidak diperkenankan menjual produk susu yang dikaitkan dengan undian gratis berhadiah. Kemudian juga ada beberapa ada kegiatan barang-barang atau jasa-jasa yang memang itu tidak layak untuk dipromosikan dan memang tidak diperkenankan dikaitkan dengan undian gratis berhadiah. Jadi seperti itu. Jadi ada rokok atau ada beberapa rokok itu tidak boleh. Kemudian minuman keras, obat-obatan, dan susu formula bagi anak di bawah 1 tahun. Nah, itu tidak boleh. Baik. Berarti kalau untuk warga Dahlia yang lagi pada panteng ini yang punya usaha ya, pengen ngadain giveaway atau undian berhadiah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi mungkin ya. Betul. Gimana caranya Pak untuk mengajukan permohonan izin untuk mengadakan undian gratis berhadiah nih? Ya, izinnya itu sebetulnya sekarang gampang sekali, itu sudah online ya. Jadi ada 2 tahapan yang harus ditempuh. Pertama, permohonan rekomendasi. Nah, itu ditujukannya kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Nah, nanti mungkin bisa dipandu sama Pak Dadang ya. Pak Dadang di sana ada Dinas Sosial Provinsi. Kemudian itu online juga ke webnya Kemensos, jadi simpppsdbs.kemsos.go.id. Nah, itu semua online. Nah, yang berhak mengajukan itu ada Peraturan Menteri Sosial terbaru nomor 4 tahun 2021 bahwa
pengajuan izin itu harus diajukan oleh organisasi yang berbadan hukum. Oh. Jadi organisasi yang berbadan hukum yang memiliki akte pendirian atau akte perubahan notaris, kemudian juga punya nomor induk berusaha Iya. atau tanda daftar perusaha, kemudian punya nomor pokok wajib pajak NPWP serta keterangan domisili dan terdaftar sebagai badan hukum di Kementerian Hukum Menhunkam. Oke. Nah itu legalitasnya yang harus dipenuhi. Di luar itu juga ada beberapa lampiran-lampiran yang memang harus disiapkan ketika sebuah perusahaan akan mengajukan izin, baik permohonan rekom ke Dinas Sosial maupun permohonan izin ke Kemensos. Oke, semua yang mau mengadakan undian gratis ini harus berdasarkan izin dari Kemensos atau Ya, Dinas Sosial. ya. Tapi Pak, untuk zaman sekarang nih di media sosial kan ramai banget influencer yang mengadakan giveaway, ya. Betul. Mereka tidak berbadan perusahaan nih Pak. Betul, Apakah betul. harus mendapatkan izin juga untuk menyelenggarakan giveaway itu Pak? Ya, jadi begini. Jadi ada lima unsur bahwa sebuah event atau sebuah kegiatan itu masuk ranahnya undian. Jadi tidak semua yang berbau hadiah atau beriming-iming hadiah itu masuk kategori undian. Tidak seperti itu. Misalkan contoh pertandingan sepak bola itu kan berhadiah. Iya, betul. Nah, lomba lari maraton 10 10K mendapatkan 1 miliar. Itu juga berhadiah. Tapi mekanismenya berbeda dengan undian. Nah, jadi pertama itu tentunya bahwa kalau undian itu harus ada penyelenggara. Nah, yang sekarang itu dikuatkan oleh Permensos berbentuk organisasi berbadan hukum. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua harus ada produk, barang atau jasa yang dipromosikan. Misalkan setiap pembelian minuman merek A misalkan ya, nah akan mendapatkan kupon undian. Ya. Nah, itu berarti ada produk kan, Oh, ada produk yang memang dikeluarkan oleh perusahaan kepada masyarakat. Iya. Kemudian juga hadiah sudah tersedia. Hadiahnya sudah tersedia, terbatas dan telah ditetapkan. Jadi hadiahnya sudah jelas nengnya, misalkan 1 unit motor, Iya, 1 betul. unit mobil. Nah, jadi ulah abu-abu. Hadiahnya kumaha hangke, yang penting Ya, cari pemenang kan. dulu cenah. Abu-abu mah Boleh, liar ya. judulnya. Nah, gitu. Oke, baik. Kemudian peserta undian juga itu memang sangat terbatas, Iya. dibatasi dan waktu juga itu juga dibatasi. Periodenya, ada periode ya. Jadi tidak sehaneng-haneng tidak. Iya, Jadi gitu. Jadi ada misalkan ada programnya yang 3 bulan, yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Nah seperti itu. Oke, Bu Ratu, ada sanksi nggak kalau misalkan suatu perusahaan menyelenggarakan undian gratis berhadiah tapi tidak mendapatkan izin atau tidak ada izinnya? Sebenarnya kalau dari sisi peraturan memang tentunya ada sanksi ya. Iya. Kalau dari sisi peraturan, saya mengacu dari sisi peraturan dulu ya Teh ya. Iya. Pertama mungkin dari Dinas Sosial atau Kementerian itu memberikan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Di sini sebenarnya kalau menurut Undang-Undang tahun 54, saya mengacu dari sana, Undang-Undang Undian itu kalau administratif itu pertama adalah teguran, mungkin secara tertulis atau lisan, kemudian penangguhan izin ya, penangguhan izin. Penangguhan. Ya, penangguhan izin, kemudian penolakan izin. Artinya di sini izin tersebut ditangguhkan sebelum memang persyaratan lengkap pada saat perizinan perusahaan tersebut mengajukan perizinan pengundian seperti itu, dan tentunya diakhiri dengan pencabutan izin itu kalau dari sisi administratif. Oke. Kalau dari sisi pidana ini karena undang-undangnya sudah cukup berumur ya Pak Dedi. Ya, ya. Undang-undang tahun 54 itu terteranya dalam undang-undang sanksi pidana itu hanya 10.000 Teh. Oh, dulu. Ya, dulu sekali Dulu tahun sekali. 54 ya. Iya, Jadi iya. itu mungkin yang harus ada ya perubahan revisi Iya. perundang-undangan seperti itu dalam peraturan yang berhubungan dengan sanksi yang tertera baik secara administratif maupun Tapi secara alangkah lebih baiknya jika perusahaan mau mengadakan undian gratis ini memang harus memiliki izin Harus. supaya timbul kepercayaan juga dari masyarakat. Betul. Gitu ya. Harus, kalau saya boleh kasih saran, perusahaan-perusahaan yang akan mengadakan undian harus mempunyai izin. Karena apa? Itu semua perusahaan yang mempunyai izin itu satu, kredibilitas perusahaan tersebut memang akan naik Betul, rate-nya. ya. Kemudian masyarakat juga tahu dan
tidak ada tipu-tipu. Betul, Yang betul. itu yang harus diperhatikan seperti itu. Karena masyarakat jika misalkan ditelepon dapat undian, misalkan kamu dapat 50 juta, itu bisa langsung mengecek langsung ke dinas sosial ya Pak Didi ya? Ya, jadi saya tambahkan barangkali ini informasi yang memang sangat penting. Jadi ada sistem yang memang bisa dibuka nih. Jadi sistem yang bisa dibuka ketika masyarakat mengetahui bahwa sebuah perusahaan itu apakah berizin atau tidak. Iya. Jadi di Kemensos itu ada yang namanya e-Sabi. E-Sabi itu E-Sabi. adalah Jadi satu aplikasi beribu informasi. wow, Nah, iya satu iya. aplikasi beribu informasi, di situ bisa mengetahui tentang perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin dan perusahaan-perusahaan yang memang kemudian memanfaatkan untuk jadi modus penipuan undian berhadiah. Ada datanya di situ semua ya. Data yang ada itu ada perusahaan-perusahaan yang berizin. berizin. Nah, Oke. jadi kalau misalkan ada menerima SMS atas nama perusahaan A, kemudian ketika dicek di SAB tidak ada, Tidak ada. nah itu berarti abal-abal penipuan. Oh, sebetulnya mudah sekali untuk Ya, melacak ya. jadi ada Oke. 1001 aplikasi beribu informasi SAB. E-Sabi nama E-Sabi. aplikasinya. Oke, boleh di-download tuh dari sekarang wargi Dahlia, apalagi yang sering dapat SMS undian berhadiah kayak gitu. Tapi Pak, ada nomor telepon yang bisa dihubungi nggak dari dinas sosial gitu supaya untuk pengaduan-pengaduan ketika masyarakat atau wargi Dahlia punya dapat undian nih, misalkan tiba-tiba 50 juta gitu ya. Pengen ngecek dulu ke dinas sosial, bisa telepon di mana Pak? Oh iya, bisa datang langsung juga bisa ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Jalan Raya Amir Mahmud atau Jalan Raya Cibabat nomor 331, atau bisa ke nomor telepon kantor 022 664 5535 atau 022-664-3149, atau bisa langsung ke petugas yang mengeksekusi. Di situ ada Pak Dadang Sutarman. Nah, beliau itu di nomor 0813 2028 6203. Nah, jadi kalau ada wargi Dahlia yang mendapatkan SMS, WhatsApp atau apapun jenisnya yang seolah-olah telah mendapatkan hadiah, tapi yang bersangkutan tidak pernah ikut undian, nah untuk pengeceknya bisa berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi, bisa langsung juga kepada Dadang Sutarman. Iya, oke, baik. Kita bacakan dulu pertanyaannya yang sudah masuk ya di 0811 222 1015. Ini ada Rafli di Cibiru. Bapak mau nanya, saya pernah dapat pengalaman dapat undian di dalam kemasan biskuit katanya. Dapat undiannya mobil. Di situ tertera juga nama polisi dan juga petinggi-petinggi pejabatnya. Akhirnya saya ditelepon untuk mentransferkan uang terlebih dahulu untuk balik nama kendaraan. Hampir saja saya tertipu Pak, karena pas saya cross check ternyata di pihak kepolisian Jakarta Pusat itu tidak terdaftar katanya, jangan, harus waspada. Tapi kenapa bisa seperti itu Pak? Ada di dalam kemasan undian tipu-tipunya padahal tertutup rapat katanya, dari Rapli di Cibiru. Seperti apa Pak tanggapannya? Ya, buat Kang Rapli memang itu pengalaman yang memang unik juga ya. Jadi beli biskuit, di dalamnya ada hadiah ya. Iya, betul. Hadiah dalam kemasan, kemudian ketika Dapat dibuka, mobil lagi. dapat mobil. Nah, jadi begini, itu barangkali modus-modus penipuan yang memang sangat mahir ya, Neng, yang sangat mahir. Yang jadi pertanyaan, barangkali saya juga kadang-kadang bingung ya, kenapa mereka bisa memasukkan kemasan yang sama Ya. dengan produk yang sudah disegel. Nah, itu Pak yang itu jadi kan pasti disegel pertanyaannya. kan? Iya, betul-betul. Pasti biskuitnya disegel lah Nengnya. betul. Gitu. Nah, jadi ini mah barangkali saya menerawang ini mah ya, karena memang mungkin begini ya. Jadi mereka itu memang sangat yang namanya orang berbuat jahat itu memang kadang-kadang nalarnya itu di luar logika kita ya. Di luar logika. Jadi yang tidak pernah kita pikirkan mereka bisa gitu, Neng. Iya. Mereka bisa. Jadi saran saya barangkali begini saja, ketika menerima atau membeli sebuah produk dalam kemasan, kemudian langsung membuka, ada iming-iming hadiah, terus kemudian ada perintah untuk mentransfer atau untuk mendatangi mesin ATM, sebaiknya diabaikan dulu.
Nah, supaya diabaikan dulu, ya jadi lebih baik ditanyakan dulu ke Dinas Sosial Provinsi. Nah, di sana nanti mereka teman-teman di Dinsos akan mengecek tentang perusahaan tersebut. Jadi kalau dalam kemasan produk biskuitnya berarti itu hanya nama biskuitnya, tidak akan tertera PT perusahaan apanya, biasanya seperti itu, Neng. Iya. Gitu. Jadi harus sangat hati-hati. Memang itu modus-modus yang memang sangat-sangat lihai sekali ya, dan lihai sekali. Jadi produk yang sudah disegel, kemudian sama mereka mungkin dibuka, dimasukkan lagi, disegel lagi, mungkin ini Mbak ya. Jadi seolah-olah bahwa itu memang masih paten, kemudian disebarkanlah ke masyarakat untuk mencari masyarakat yang memang nanti menjadi sasaran. Seperti itu. Berarti balik lagi ketika dapat apapun itu undian dalam bentuk apapun, mengecek dulu ke Dinas Sosial yang pertama ya, Bu. Waspada, dan kalau boleh saya bilang lebih baik istighfar dulu. Astagfirullah, iya teh bener tuh nya gitu. Itu kunci ketika pertama. Gitu itu jadi. Iya betul. Passwordnya itu aja. Astagfirullah dulu ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan, udah mulai banyak yang tanya tapi kita ambil intinya beberapa ya. Katanya Pak dan juga Ibu sering dapat SMS nih hadiah, bahkan lewat telepon juga suka ada, kebanyakan mengatasnamakan Shopee, Gojek dan aplikasi lainnya. Terus kenapa itu kode SMS dan juga yang diterima benar-benar atas nama Gojek dan Shopee katanya. Harus kayak gimana Pak itu tindakannya, karena sering banyak yang tertipu. Jadi mungkin dapat undian nih dari Shopee, ada kode OTP yang dikirim, tapi di SMS-nya notifikasinya udah langsung mengatasnamakan kontaknya itu langsung Shopee gitu Pak. Itu banyak yang terkecoh Pak. Itu seperti apa tanggapan Bapak, dan masyarakat harus berbuat apa Pak kalau ada yang seperti itu? Nah, itu tadi, Neng. Jadi kembali lagi ya. Jadi ketika kita menerima SMS, WhatsApp, misalkan dinyatakan sebagai pemenang, nah yang pertama kali adalah kita mengecek, saya tuh pernah ikut undian yang tuh, mau ujug-ujug menang, nah gitu. Itu yang pertama. Saya juga sering pernah menerima seperti itu, begitu diterima dari Anu gitu ya. Selamat membawa Anda menang, malah tahu nama saya sangat jelas sekali. Hebat, saya bilangin lengkap di situ tuh sebagai pemenang 75 juta rupiah. Nah saya jawab yang mana ya? Kira nama seperti itu Neng ya. Itu. Jadi kalau kita memang tidak pernah mengikuti kegiatan undian, abaikan baik di medsos maupun yang undian yang berupa fisik ya. Artinya kita belanja ke mall segala macam. Nah gitu. Oke, Bu Ratu boleh terakhir ini mengenai undian gratis berhadiah ini, apa pesan-pesan yang mau disampaikan sama wargi Dahlia semuanya? Silahkan. Ya, kepada wargi Dahlia, tentunya apa yang tadi Pak Dedi dan saya sampaikan, kembali lagi dalam segala sesuatu tetap cek and recheck, tetap waspada, insya Allah rezeki nggak akan kemana. Betul. Seperti itu. Dan apabila memang penyelenggara akan mengadakan undian pun tetap mengikuti aturan yang telah ada, yaitu perizinan itu jangan lupa, karena dengan perizinan insya Allah sampai maksud dan tujuan penyelenggara untuk sampai kepada masyarakat. Itu dulu tentunya. Bisa tambahkan Pak Dedi? Silakan Pak Dedi. Ya, jadi barangkali ini sebagai penutup di sesi pertama tentang undian, jadi memang kita harus sangat waspada ya, bahwa sekarang itu sangat marak sekali model-model undian, dan perlu diketahui bahwa tidak semua yang diiming-imingi hadiah itu adalah masuk ranahnya undian. Jadi intinya bahwa undian itu bisa dinyatakan sebuah kegiatan itu masuk ranah undian kalau memang penentuan pemenangnya di situ hadir, Neng. Ada notaris, ada dinas sosial, ada provinsi. Nah itu seperti itu. Kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan yang memang beriming-iming hadiah, kemudian penentuan pemenangnya pun dilaksanakan oleh para panitia sendiri, itu belum tentu masuk ranahnya undian. Gitu. Jadi sekarang itu banyak yang ada namanya giveaway, ada yang namanya lucky dip. Betul. Kemudian juga ada lucky draw. Padahal kalau lucky draw itu kan lucky itu untung ya. Draw itu adalah
peruntungan drawing ya. Jadi Iya, benar. ya walaupun si Bapak tuh apa bahasa Inggris tapi minimal Untung-untungan lah ya. itu sebetulnya lucky draw itu masuk ranahnya undian kalau iya, kalau lucky draw. Atau door prize kan. Nah, door prize itu. Jadi Iya, iya. door prize itu seperti itu. Jadi misalkan ikutilah pan baik ya, dan dapatkan door prize misalkan 1 Iya. unit motor. Nah, seperti itu. Iya, Sekarang banyak bahasa yang dikemas untuk sedemikian rupa. Iya. Gitu. Pastinya harus tetap waspada ya Iya, untuk harus, wargi dahlia harus, semuanya. harus. Cek dan recheck karena ada dinas sosial yang siap membantu untuk Iya. mengecek keaslian dari undian Betul. berhadiah tersebut ya. Ada Pak Dadang nih, ada Pak Dadang. Siap, luar biasa. Nanti bisa telepon Pak Dadang di nomor yang tadi ya Ya. untuk mengecek dan rechecknya ya. Oke, wargi dahlia jangan kemana-mana ya. Pembahasan seputar undian gratis berhadiah sudah selesai, tapi sebentar lagi Pak Dedi dan juga Bu Ratu juga akan membahas hal penting ya untuk wargi dahlia mengenai apa. Jangan kemana-mana, tetap di 101,5 Dahlia FM. Prung aku go. Teman dangdut, hati-hati terhadap penipuan. Waspada penipuan berkedok undian berhadiah, SMS, kupon palsu dalam roda, surat pos, telepon, kurir, dan lain-lain. Periksa keaslian kupon, surat pemberitahuan. Hubungi telepon resmi produsen yang tercantum pada kemasan atau hubungi 108 untuk tanyakan telepon resmi produsen. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Teman dangdut, hati-hati terhadap penipuan. Waspada penipuan berkedok undian berhadiah, SMS, kupon palsu dalam roda, surat pos, telepon, kurir, dan lain-lain. Periksa keaslian kupon, surat pemberitahuan. Hubungi telepon resmi produsen yang tercantum pada kemasan atau hubungi 108 untuk tanyakan telepon resmi produsen. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. 101,5 Dahlia FM Bandung goyang kasih wargi dahlia ya. Setelah tadi kita membahas seputar undian gratis berhadiah nih, ada materi yang sangat penting juga nih akan disampaikan oleh Pak Dedi dan juga Bu Ratu ya, mengenai pengumpulan uang atau barang atau PUB. Nah, kira-kira apa sih ini tuh ya? Boleh mungkin sekilas diceritakan terlebih dahulu ya, Pak Dedi, boleh diceritakan sekilas mengenai pengumpulan uang atau barang ini apa sih yang umum dikenal oleh masyarakat? Ya, tadi undian gratis berhadiah atau populer disebut UGB ya. Ya. UGB. Nah, sekarang itu adalah PUB. PUB itu adalah pengumpulan uang atau barang. Nah, masyarakat itu lebih mengenal dengan yang namanya pengumpulan sumbangan sosial. Jadi masyarakat itu lebih mengenal dengan pengumpulan sumbangan sosial atau yang sekarang keren itu donasi. Ya. Kalau donasi berarti sering sekarang kan donasi. Betul. Nah, adapun definisi dari pengumpulan uang atau barang adalah setiap usaha. Jadi setiap usaha untuk mendapatkan uang ataupun barang untuk pembangunan dalam bidang kesos, kesejahteraan sosial, kemudian mental, agama, kerohanian, kejasmanian, pendidikan, dan kebudayaan. Nah, itu letter lux atau definisi yang asli dari undang-undangnya nomor 9 tahun 61. Jadi undang-undang juga sudah sangat lama nih. Iya. Saya belum lahir, undang-undang sudah ada. Iya. Nah, yang tadi malah lebih lama. Undian itu nomor 22 tahun 54. 24 ya. Oke, berarti untuk pengumpulan uang dan barang atau sumbangan-sumbangan itu juga tertera atau diatur dalam sebuah undang-undang Ada, juga betul, ya. ada. Bu Ratu boleh dikasih tahu nggak sama wargi dahlia macam-macam bentuk pengumpulan sumbangan yang selama ini dikenal sama masyarakat kita yang seperti apa saja, Bu? Ya, tentunya banyak ya macam-macam pengumpulan uang atau barang ini yang sudah marak di masyarakat ya. Dan ini biasanya dilakukan oleh yayasan-yayasan, LSM seperti itu. Mereka mengadakan pertunjukan yang di sana ada donasi-donasi seperti itu. Selanjutnya mereka juga ada mengadakan bazar seperti itu ya. Dan bisa jadi apabila ada penjualan barang-barang yang akan dilelang, itu juga bisa dikatakan pengumpulan uang atau barang. Dan ada juga yang penjualan dompet sumbangan seperti itu ya. Penjualan kupon-kupon, stiker-stiker untuk membeli makanan, itu juga bisa dananya dimasukkan dalam pengumpulan uang atau barang. Dan tentunya
apabila ada permintaan langsung dari pihak LSM atau yayasan yang mengajukan isi dan maksud dan tujuannya selain dari sosial, kesejahteraan sosial, agama, kerohanian, tentunya ada beberapa sumbangan tersebut yang harus disampaikan kepada masyarakat. Hal-hal seperti itu yang mungkin yang sudah diatur yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61 seperti itu, Teteh. Oke, apakah semua orang ini berhak ya untuk mengumpulkan uang ataupun sumbangan ini, atau ada beberapa pihak tertentu saja yang berhak untuk menyelenggarakan kegiatan pengumpulan uang ini, Bu? Ya, sesuai dengan perundang-undangan tadi yang tadi saya sampaikan itu, biasanya penyelenggara pengumpulan uang ini berbentuk badan hukum ya, yaitu berbentuk LSM atau yayasan atau OSOS ya, organisasi sosial lainnya. Hal-hal tersebut tetap kita harus perhatikan perizinannya, pendaftarannya sesuai dengan Kementerian Hukum ya. Dan apabila itu berbentuk yayasan, itu juga harus ada yang dengan maksud tujuan kesejahteraan sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Dan itu perizinannya atau SK-nya harus tercantum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Seperti itu. Oke, baik ya. Kalau yang berhak memberikan izinnya sendiri untuk menyelenggarakan kegiatan pengumpulan uang atau barang ini siapa, Bu? Ya, yang memberikan izin tentunya karena dari pihak yayasan tersebut, kemudian LSM itu memohon perizinan ke Kementerian Sosial. Ya, pembuatan akta yayasan tersebut SK dari Kementerian Hukum, namun perizinan pelaksanaan pengumpulan uang tetap kepada Kementerian Sosial, dan itu berjenjang dari Kementerian Sosial provinsi maupun Kementerian Sosial pusat. Oke, ini kan banyak ya, Pak Didi, silakan ada tambahan. Barangkali ini ada tambahan sedikit nih terkait pemberian izin. Jadi untuk pengumpulan uang atau barang itu memang sedikit berbeda ya dengan undian gratis berhadiah. Jadi ada pendelegasian kewenangan terhadap pemberian izin pengumpulan uang atau barang. Jadi pengumpulan uang atau barang yang sifatnya hanya cukup kabupaten kota, misalkan cukup kabupaten kota, nah itu izin diberikan oleh bupati wali kota setempat. Nah, kalau misalkan pengumpulan uang atau barang wilayah edarnya kota dan kabupaten, misalkan kota Bandung dan kabupaten Bandung, misalkan yang seperti itu izin dari pemerintah provinsi izinnya. Nah, naik sedikit ke yang lebih tinggi ketika penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang, misalkan satu provinsi, misalkan Jawa Barat dengan DKI Jaya, nah itu izin Menteri Sosial. Jadi izin sumbangan itu dilihat dari wilayah edar penyelenggaraan pengumpulan sumbangan. Oke, baik. Kan ini banyak masyarakat yang melakukan pengumpulan atas dasar sukarela gitu ya biasanya. Tapi ada ketentuan nggak kalau yayasan, orsos atau kepanitiaan yang mengumpulkan dana tersebut ada bisa untuk menggunakan sebagian dananya yang diperoleh hasil sumbangan tersebut untuk menutupi biaya operasional maupun biaya-biaya lainnya, diperbolehkan atau tidak? Iya, jadi untuk operasional itu bahwa penyelenggaraan panitia penyelenggara pengumpulan sumbangan yang peruntukannya bukan untuk korban bencana ya. Jadi peruntukannya bukan untuk korban bencana itu bisa memanfaatkan 10% dari biaya yang terkumpul itu untuk operasional. Untuk operasional. Nah, kalau misalkan dana yang terkumpulnya untuk korban bencana itu murni 100% harus disalurkan. Perbedaannya itu. Oke. Disalurkan. Jadi kalau di luar untuk korban bencana itu bisa dimanfaatkan, bisa dipergunakan untuk biaya operasional. Jadi yang dimaksud biaya operasional di sini adalah biaya yang memang menunjang untuk kegiatan penyaluran dana yang sudah terkumpul. Iya, baik, oke. Bu Ratu, ini terakhir boleh ya ada yang mau ditambahkan ataupun closing statement yang mau disampaikan untuk wargi Dahlia mengenai pembahasan kita kali ini? Silahkan dari Bu Ratu terlebih dahulu. Ya, kepada wargi Dahlia, tentunya tadi kita sudah menjelaskan mengenai undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang. Yang saya sampaikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan yang namanya uang
baik itu undian ataupun sumbangan, itu tetap harus cek and recheck. Itu tetap waspada juga dalam setiap lini ya, artinya yang berhubungan dengan undian maupun pengumpulan uang atau barang, dan apapun untuk penyelenggara, tolong saya mengingatkan supaya jangan sampai lupa memberikan pelaporan atau menyampaikan pelaporan untuk setiap tahunnya. Apabila berbentuk pajak ya pelaporan pajak, tentunya apabila berbentuk pelaporan kegiatan itu saja. Barangkali bisa ditambahkan tadi. Silakan Pak Dedi. Ya, saya tambahkan yang tadi disampaikan Bu Ratu tentang bentuk-bentuk pengumpulan sumbangan nih. Jadi memang sekarang sudah bergeser ya, sudah eranya media sosial. Betul. Sekarang itu. Jadi banyak cara-cara pengumpulan sumbangan yang memang sudah super modern. Iya. Jadi barangkali Bapak Mitra Dahlia pernah jalan atau pernah shopping ke salah satu mall atau minimarket, pernah mungkin mendengar dari kasirnya itu, Pak, Bu, uang kembaliannya donasikan ya. Iya, sering banget. Seperti itu. Kalau dulu ditukar sama permen. Jadi itu termasuk salah satu pengumpulan sumbangan yang memang model baru. Nah itu istilahnya juga sangat keren, itu namanya charity shopping. Oke. Jadi ya beramal ya shopping. Iya, sambil charity belanja shopping, sambil beramal betul. gitu ya. Kemudian juga ada yang lewat SMS donasi namanya. Jadi sumbangkan donasi Anda kepada nomor sekian-sekian, itu lewat SMS. Nah, ada juga yang layanan lewat aplikasi lainnya. Kemudian ada yang program-program peduli anu misalkan nah seperti itu. Nah, jadi sekarang itu memang modifikasinya sangat banyak sekali, cara-cara pengumpulan sumbangan yang memang harus sangat diwaspadai. Ya, gitu. Intinya baik yang model lama maupun model baru itu harus memperoleh izin. Harus memperoleh izin. Itu saja barangkali tambahan dari saya, Ning. Oke, baik. Luar biasa loh pembahasan hari ini, sangat bermanfaat sekali untuk warga Dahlia semuanya. Terima kasih banyak Pak Dedi, Bu Ratu untuk waktunya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan pembahasan yang lebih panjang lagi mungkin ya. Karena warga Dahlia sangat membutuhkan informasi yang seperti ini ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan sehat selalu. Dan sampai jumpa lagi. Baby Alia juga pamit dulu, Baby Alianya. Dan panteng terus 101,5 Dahlia FM. Panteng radio, panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia Prung go ya. Terima kasih Wargi udah panteng obrolan asik bersama Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Persembahan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan Dahlia FM.